Ya, halo semuanya. Mungkin sekarang kita bahas yang mungkin lagi trending, apalagi kalau bukan Piala Dunia. Ya, ngomongin Piala Dunia ini menurutku merupakan salah satu ajang olahraga terbesar, khususnya di kaum laki-laki ya. Seperti kita, ya meskipun perempuan juga vibes-nya tuh masih ada gitu ya. Mungkin total estimasi itu 3 miliar mata menonton ajang Piala Dunia tersebut. Dan kali ini tuan rumahnya ada di 3 negara, yaitu Kanada, Amerika, dan Meksiko. Dan mungkin ini unik ya, karena sebelum-sebelumnya itu paling pertama aku nonton bola tuh tuan rumahnya di Jerman 2006, kemudian di Afrika Selatan 2010, 2014 Brasil, 2022 Qatar, dan 2026 itu di 3 negara. Dan menurutku cukup unik ya. Di sisi lain juga ya kita tahu mungkin Amerika itu lagi ya banyak kontroversi lah ya, negara Timur Tengah. Meksiko dengan banyaknya info orang hilang gitu ya. Dan Kanada yang nggak terlalu tahu juga ya Kanada ini fakta menariknya gimana. Yang jelas 3 negara satu ajang itu sejarah ya, sejarah ini sejarah sih. Ternyata keunikan dari World Cup kali ini adalah dari yang dulunya 32 tim masuk dalam 8 grup, di mana juara 1 dan juara 2-nya itu akan masuk pada penyisihan 16 besar. Kali ini itu ada 48 tim, 12 grup, dan tiap grup berisi 4 tim. Oke, tiap grup berisi 4 tim. Yang lolos adalah juara 1, juara 2, dan 8 tim peringkat terbaik. Wah, ini seru sih. Mungkin mirip-mirip sama Euro kali ya, yang ngambil 3 terbaik, di mana pada saat 2000 berapa ya? 2020 itu Portugal masuk babak knockout round lewat 3 terbaik dan akhirnya keluar sebagai juara. Ngomongin penyisihan bro, yang kita tahu itu biasanya itu juara 1, juara 2 ya pada ajang World Cup sebelumnya. Nah, kali ini dengan banyaknya grup dan diambilnya juara 3 terbaik, ini akan membuat banyak kontroversi, banyak kritik, dan banyak juga mungkin yang mendukung. Karena di satu sisi mungkin akan banyak pertandingan berarti banyak sponsor, dan dengan banyak pertandingan dan banyak tim akan membuat banyak kesempatan untuk negara-negara yang salah satunya Indonesia mungkin ya, mempunyai mimpi untuk bermain di ajang sepak bola terbaik ini. Seperti contoh yang kita tahu ya, itu negara yang emang jarang banget itu masuk Piala Dunia itu, seperti Curacao, Cape Verde, itu masuk World Cup cuy. Keren aja gitu ya. Dengan adanya 3 terbaik, peluang untuk sebuah tim mungkin memberikan kejutan itu akan semakin besar gitu. Dan aku berharap mungkin akan ada Jepang jilid 2 ya, atau Kroasia jilid 2 ya. Ngomongin 48 tim, 3 terbaik ini, aku juga coba cari tahu mekaniknya itu seperti apa. Nah, sudah jelas kan, 1 dan 2 ini udah pasti masuk ke babak knockout round. Tapi yang berbeda dengan tahun lalu adalah dulu kan 16 besar ya. Nah, sekarang tuh katanya 32 cuy. Ih, 32 nih berarti kayak Europa League pas yang anthem songnya itu yang masih gitu. Bukan, bukan bro, yang ini. Itulah yang sampai 32 tim gitu.
Nah, kalau yang World Cup tahun ini dia sampai dia pakai sistem 3-2, di mana juara 1 juara 2-nya itu tetap masuk, tapi ada harapan untuk 3 terbaiknya ini masuk ke knockout round juga. Nah, mungkin di sini yang aku harus garis bawahi adalah ini cukup membingungkan ya, karena kalau 3 terbaik itu masuk pada knockout round, ini sistemnya gimana? Karena yang kita tahu kan dulu kan untuk masuk ke knockout round itu akan ada runner up melawan dengan juara grup. Nah, dengan 3 terbaik ini mekanisnya gimana? Apakah diacak? Nggak tahu. Cuman kemungkinan kali mungkin ya juara itu nggak bakal ketemu juara, mungkin bakal ketemu runner up, dan runner up itu juga nggak bakal ketemu runner up, dan juara 3 terbaik juga itu nggak akan ketemu dengan juara 3 terbaik juga. Oke, kita analogikan jika sebuah tim itu dia udah menang sekali. Dia tuh belum aman cuy. Dia itu butuh dia masih butuh 2 seri. Itu mekanisme paling jeleknya gitu. Nah, jika 3 terbaiknya itu diambil, kemungkinan 1 kali menang dan 1 kali seri, mereka tuh udah aman. Karena kan 6 poin kan udah jelas masuk nih. Udah jelas masuk kan. Kecil kemungkinan tuh 6 poin tuh dia bakal ke singkir gitu. Udah pasti masuk. Nah, 4 poin ini mungkin angka yang cukup aman untuk sebuah tim itu bisa masuk ke knockout round jalur juara 3 terbaik gitu. Dan mungkin si jiwa menggebu-gebunya itu, spiritnya itu mungkin akan lebih turun ya dibanding dengan fase World Cup yang tahun-tahun lalu. Dan mungkin juga grup nerakanya mungkin kurang kali ya. Kalau mungkin tahun lalu tuh ada yang aku tahu tuh Jepang, Jerman, Spanyol, dan Costa Rica itu aku boleh bilang tuh grup neraka ya, dimana yang paling mengejutkan tuh Jepang keluar sebagai juara dan Spanyol juara 2-nya gitu. Ya mengejutkan aja sih. Mungkin penutupnya adalah kita pakai GPT kali ya. Masa terbesar Piala Dunia 2026 itu bukan soal stadion dan cuaca, mungkin melainkan formatnya. Untuk pertama kalinya ada 48 tim dan 12 grup. Bahkan tim yang finish posisi 3 itu masih bisa lolos. Akibatnya penonton harus menghitung peringkat 3 terbaik dari seluruh grup. Bagi FIFA ini membuat turnamen lebih inklusif, tapi bagi sebagian fans ini membuat Piala Dunia kehilangan satu hal yang selalu membuatnya spesial gitu. Setiap pertandingan itu terasa hidup atau mati. Iya juga sih. Ya, mungkin segitu aja. Makasih udah nonton kalau sampai nonton pada menit ini. Dan semoga lu sehat semua. Oke, itu aja.